Victor Muñoz resmi masuk gerbang Liverpool, dan ini bukan transfer yang cuma numpang lewat di etalase bursa. Winger 22 tahun dari Osasuna itu dikunci kontrak jangka panjang. Jadi, sinyal awal bahwa era Andoni Iraola ingin langsung berlari, bukan merapikan dasi dulu. Angka resminya memang tidak diumumkan klub, tapi media internasional ramai menyebut Liverpool mengaktifkan klausul sekitar 40 juta euro atau 34,5 juta pound sterling. Untuk pemain muda yang baru meledak di La Liga dan masuk skuad Spanyol di Piala Dunia 2026, harga itu terasa seperti taruhan serius, bukan belanja iseng. Muñoz punya cerita yang berliku. Ia pernah melewati jalur Barcelona, Jam, sampai Real Madrid Castilla. Di Madrid, sorotan besar belum benar-benar ramah. Tapi di Osasuna, ia menemukan panggung yang pas. 7 gol dan 5 assist musim 2025-2026 membuat namanya berubah dari prospek samar menjadi komoditas panas. Buat Liverpool, profilnya cocok dengan kebutuhan baru. Iraola butuh pemain sayap yang berani membawa bola, menyerang ruang, dan bikin bek lawan hidup tidak tenang. Muñoz belum datang sebagai bintang jadi, tapi justru di situ apinya. Ia masih mentah, cepat, lapar, dan punya ruang besar untuk dibentuk. Kalau racikan Iraola pas, transfer ini bisa jadi pemantik awal lini depan Liverpool yang lebih liar. Muñoz bukan tipe winger yang menunggu karpet merah sebelum bergerak. Begitu ada ruang, ia langsung menusuk. Karakter seperti ini terasa cocok dengan sepak bola Iraola yang suka pressing, transisi cepat, dan serangan vertikal. Liverpool tidak sedang membeli pemain sayap pemanis. Mereka membeli ancaman yang bisa mengacak bentuk lawan. Di Osasuna, Muñoz paling hidup saat membawa bola dari sisi lapangan menuju area berbahaya. Ia berani 1 lawan 1, cukup licin ketika masuk kotak penalti, dan tidak takut mengambil keputusan cepat. Kadang memang masih terlalu nekat, kadang sentuhan akhirnya belum rapi. Tapi untuk pemain 22 tahun, kekurangan seperti itu masih bisa diasah. Yang menarik, ia bukan sekedar penebal garis. Muñoz bisa masuk ke half space, menyerang sisi buta bek, lalu muncul sebagai penyelesai peluang. Dalam sistem Iraola, winger seperti ini punya nilai mahal. Mereka tidak hanya mengirim umpan silang, tapi juga menjadi penyerang tambahan saat bola direbut dan serangan dibalikan dengan cepat. Liverpool selama ini akrab dengan winger agresif yang membuat bek lawan mundur sambil membaca doa. Muñoz belum berada di level legenda modern Anfield, jelas. Tapi arah permainannya sejalan, cepat, langsung, dan berani menggigit. Kalau ia bisa memperbaiki keputusan akhir, Anfield bisa mendapat sayap baru yang merepotkan lawan dari menit pertama sampai peluit akhir. Cerita Muñoz tidak hanya soal angka transfer. Ada drama kecil yang membuat kedatangannya terasa lebih berisi. Ia pernah mencicipi kerasnya sorotan Real Madrid, tempat satu kesalahan bisa berubah jadi badai komentar. Banyak pemain muda bisa retak di titik itu. Muñoz memilih jalan lain, keluar, mencari menit bermain, lalu membangun ulang namanya. Osasuna menjadi tempat ia bernapas. Di sana, ia tidak dipaksa langsung menjadi penyelamat dunia. Ia bermain, jatuh, bangun, lalu tumbuh. Musim 2025-2026 jadi titik balik. Gol datang, assist muncul, dan gaya mainnya semakin matang. Dari pemain yang sempat tenggelam di keramaian Madrid, ia berubah jadi salah satu talenta sayap paling menarik di Spanyol. Transfer ini juga jadi pesta bisnis untuk Osasuna. Mereka menjual pemain muda dengan harga besar setelah 1 musim bersinar. Real Madrid pun ikut mendapat bagian karena masih memegang hak ekonomi dari sang pemain. Jadi saat Liverpool mengeluarkan dana besar, bukan cuma Osasuna yang tersenyum. Madrid juga ikut menikmati buah dari pohon lama mereka. Buat Liverpool, mental Muñoz bisa sama pentingnya dengan kecepatannya. Premier League tidak ramah untuk pemain yang mudah goyah. Anfield juga tidak memberi ruang panjang untuk alasan. Tapi Muñoz sudah tahu rasanya dihantam kritik, lalu bangkit lagi. Ia datang bukan sebagai bocah polos, melainkan pemain muda yang pernah terseret badai dan memilih membalas lewat performa. Liverpool sudah mendapatkan Muñoz, tapi dapur transfer mereka belum ditutup. Yan Diomande masih jadi nama panas di papan buruan. Pemain RB Leipzig berusia 19 tahun itu punya paket yang disukai klub elit. Cepat, berani duel, eksplosif, dan masih punya plafon perkembangan yang tinggi. Masalahnya, Leipzig bukan klub yang gampang dilembekkan.
Mereka disebut menolak paket 100 juta euro dengan rincian 90 juta euro biaya tetap dan 10 juta euro bonus. Angka segemuk itu saja belum cukup. Kontrak Diomande masih panjang sampai 2030. Jadi, Leipzig memegang kartu besar di meja negosiasi. Liverpool melihat Diomande sebagai proyek serangan jangka panjang. Kalau Munoz memberi suntikan langsung di sayap, Diomande bisa menjadi kepingan mahal untuk membangun lini depan baru yang lebih cepat dan agresif. Masuk akal karena sepak bola Iraola hidup dari energi, tekanan, dan serangan yang meledak sebelum lawan sempat menyusun pagar. Tapi persaingannya tidak sepi. Paris Saint-Germain juga ikut mengintai. Dan klub seperti itu selalu bisa membuat suhu pasar naik mendadak. Liverpool harus pintar memilih waktu. Terlalu cepat bisa membuat harga makin gila. Terlalu lama bisa membuat pemain keburu disambar. Untuk sekarang, Diomande masih seperti bara di bawah abu. Belum meledak, tapi panasnya terasa. Kalau Liverpool benar-benar berani menekan Leipzig, bursa musim panas bisa berubah jadi panggung besar berikutnya untuk proyek Iraola. Adam Wharton bukan nama yang datang dengan suara petasan, tapi justru itu daya tariknya. Liverpool tidak selalu butuh pemain paling heboh di poster. Kadang yang diperlukan adalah gelandang yang bisa membuat permainan tetap waras saat tekanan lawan mulai menggigit. Wharton, gelandang Crystal Palace berusia 22 tahun, punya ketenangan yang mahal. Ia bisa membaca ruang, mengalirkan bola, dan menjaga tempo tanpa harus tampil berlebihan. Untuk sistem Iraola, profil seperti ini penting. Pressing tinggi tanpa gelandang yang cerdas bisa berubah jadi rombongan lari tanpa arah. Nilainya tidak kecil. Angka lebih dari 70 juta pound sterling sudah beredar di pasar. Tapi gelandang muda Inggris dengan kaki rapi dan otak taktis memang tidak pernah murah. Crystal Palace tahu mereka memegang aset besar. Liverpool juga tahu lini tengah mereka butuh pondasi yang lebih stabil. Di skuad The Reds, Wharton bisa menjadi penghubung antara lini belakang dan serangan. Szoboszlai punya energi, McAllister punya kreativitas, Gravenberch punya progresi bola. Wharton menawarkan kontrol yang lebih sunyi, tapi berguna. Ia mungkin tidak selalu viral, namun bisa membuat tim terlihat lebih rapi. Kalau ada ruang terbuka di lini tengah, terutama jika Curtis Jones benar-benar masuk pusaran keluar, Wharton menjadi opsi yang masuk akal. Liverpool sedang membangun mesin cepat, dan mesin cepat butuh setir yang tidak panik. Ayub Buadi adalah nama yang membuat klub besar mulai bicara pelan-pelan. Masih 18 tahun, bermain untuk Lille, dan sudah dipantau banyak raksasa Eropa. Liverpool ikut masuk percakapan karena mereka paham hukum bursa modern. Tunggu terlalu lama, harga pemain muda bisa berubah jadi monster. Buadi bukan pembelian darurat untuk menyelamatkan pekan pertama musim. Ia lebih cocok dibaca sebagai investasi masa depan. Pemain seperti ini butuh jalur yang jelas. Apakah langsung masuk skuad utama, dipoles pelan-pelan, atau dijadikan bagian regenerasi lini tengah dalam 2-3 musim ke depan? Semua harus dihitung. Lille tentu tidak akan melepas aset seperti ini dengan senyum murah. Angka 60 juta euro sampai 70 juta euro sudah cukup menunjukkan bahwa Buadi bukan prospek biasa. Apalagi Arsenal, Paris Saint-Germain, dan Juventus juga pernah berada di sekitar namanya. Persaingan seperti ini membuat Liverpool tidak boleh tidur terlalu nyenyak. Secara taktik, Buadi cocok dibaca sebagai bagian dari peta besar Iraola. Munoz memberi ledakan di sayap. Diomande bisa menjadi proyek serangan mahal. Wharton menawarkan kontrol. Buadi memberi napas panjang untuk masa depan. Liverpool tampak sedang menyusun ulang kerangka tim, bukan sekedar menambah lubang kecil. Ada energi muda, ada keberanian mengambil risiko, dan ada niat membangun skuad yang lebih cepat. Buadi mungkin belum jadi headline terbesar hari ini, tapi kalau berhasil diamankan, namanya bisa jadi investasi yang membuat banyak klub menyesal karena terlambat bergerak.